Hitung aja volume air kolam. Nah, setelah ketemu volumenya berapa, ditargetkan kolamnya itu mau muter berapa kali. Ketemu lagi dengan saya di channel Tosin Koi. Nah, channel Tosin Koi itu channel untuk edukasi, untuk diskusi seputar kolam koi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada ya apapun lah ya terkait dengan kolam koi, bisa silahkan langsung ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Bisa juga lewat Instagram kita @tosinkoi. Ada di sana, feel free saja kita discuss karena kita sama-sama belajar terkait dengan kolam koi. Jadi memang di kolam koi itu ilmunya nggak pernah stuck, nggak pernah berhenti, selalu berkembang terus. Jadi kita sama-sama belajar saja. Gitu ya sebagai opening dari saya. Jadi di sore hari ini habis hujan ini ya, mendung-mendung syahdu, saya mau membahas terkait dengan pertanyaan teman-teman semua, pehobi koi, para pemirsa juga di YouTube kita, di Tokopedia khususnya itu banyak sekali yang nanyain gimana sih caranya menghitung kebutuhan flow. Maaf, saya koreksi. Cara menghitung kebutuhan RDF gitu. Jadi kan RDF itu ada beberapa kapasitas ya, khususnya untuk KC series yang ada di ya saya pakai duduk ini KC15 yang umumnya dipakai untuk koi ya, KC15, KC30, KC60 ini yang saya pakai buat duduk. Ada KC100 sama KC160. Nah, saya mau contohkan begini aja. Nah, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya bisa saya share lagi video ini. Nah, memang beli RDF atau rotary drum filter ini itu nggak seperti beli kulkas ataupun TV yang teman-teman semua bisa langsung beli dari toko elektronik, colok sampai rumah nih, dicolokin listrik bisa nyala. Beli RDF ini memang compact banget. Selain beli unitnya juga infrastruktur harus benar-benar support, baik itu flow-nya, jadi infrastruktur yang untuk pemipaan, juga infrastruktur untuk ininya ya, sipilnya ya, untuk sipilnya. Karena apa? RDF ini harus duduknya tepat gitu kan. Terus dia tempatnya juga nggak bisa sembarangan, artinya ukurannya nggak bisa dipaksakan. Kalau chambernya sempit ya nggak bisa masuk RDF, jangan dipaksakan. Beda dengan TV atau kulkas, dimanapun dia bisa duduk, colokin nyala gitu kan. Ini udah duduk, dicolokin belum tentu bisa bekerja dengan optimum gitu ya. Nah, balik lagi ke hitungan kebutuhan RDF. Kalau kami menghitung itu berdasarkan target flow kolamnya teman-teman itu mau seperti apa gitu kan, karena di ukuran yang kolam yang sama bisa jadi dia pakai KC15, bisa jadi pakai KC30, bahkan ada yang kemarin terakhir kita build kolam hanya 18 ton itu pakainya KC60. Pertimbangannya apa? Nah, nanti kita hitung sama-sama. Oke, jadi gini, maksudnya tergantung target kolamnya mau seperti apa, target pencapaian kolamnya itu seperti apa tuh begini. Kalau teman-teman koi pasti sudah paham lah ya. Jadi ideal putaran air per jam untuk kolam koi itu kan sering kali kita dengar itu 2 atau 3 kali putaran air per jam. Nah, kalau kolamnya mau buat santai aja, bukan untuk geber-geberan pakan segala macam, itu ya dibikin 2 kali putaran air per jam sudah oke banget lah ya. Bahkan kalau kolam-kolam besar itu 1 kali putaran air per jam aja udah bagus. Nah, apalagi dibikin 3 kali, waduh mantap lah gitu kan. Jadi gini maksudnya, kalau saya ngitung kebutuhan RDF itu berdasarkan volume kolamnya gitu kan. Jadi kolamnya mau dibikin putaran air per jamnya berapa gitu kan, yang seperti saya sampaikan tadi 2 atau 3 kali putaran gitu. Kalau cuman mau santai bikin 1 kali putaran juga enggak apa-apa. Oke, biar langsung ke contohnya aja ya, teman-teman kan mungkin lebih terbayang. Jadi maksudnya gimana sih gitu kan, 2 atau 3 kali putaran air per jam itu. Nah, saya kalau ngitung volume kolam itu hanya kolamnya aja. Maksudnya teman-teman kan ada yang ngitung kolam plus filternya gitu ya. Jadi yang ditargetkan muter 2 atau 3 kali putaran air per jam itu apa tadi? Ya kalau saya kolamnya aja. Bahkan lebih detail lagi karena kita kalau bicara kolam itu ada konstruksinya. Jadi volume
net air kolamnya aja. Contoh ya, misalnya kita bicara buat contohnya aja. Kolam only di luar filter itu 3 kali 5 lahannya, ya kan? Nah, kalau kedalaman bersihnya itu 1,5 meter, artinya berapa kubikasinya? Itu berarti kan 3 kali 5 kali 1,5 gitu kan, 22,5 ton itu volume kolam. Kalau di info lahannya adalah 3 kali 5, kedalaman 1,5, saya netkan lagi. Jadi asumsi dinding kolam itu adalah 15 cm, artinya 3 meter tadi, jadi hanya 2,7 kali 4,7 kali 1,5. Karena kalau kedalaman 1,5 bisa kita kejar biasanya. Jadi tanah itu bisa kita gali lagi. Tapi kalau udah bicaranya lahan 3 kali 5, karena kepentok rumah, kepentok dinding atau apapun, biasanya nggak bisa dilebarin lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau harus kepotong konstruksi. Artinya volume net air untuk kolam saja itu sekitar 2,7 karena dipotong konstruksi ya, kali 4,7 kali net kedalaman itu 1,5. Oke, ketemunya kalau tadi ngitung sama konstruksi kan 22,5 ton. Nah, kalau kita netkan, artinya konstruksi kita kurangin, itu ketemunya sekitar 19 ton. Kelihatan nggak di sini? Nah, gini cara ngitungnya. Nah, pertama itu, jadi setelah ketahuan volume airnya 19 ton, kita mau kejar di flow berapa nih, gitu kan? Kalau cuma mau ngejar 2 kali putaran air per jam, pakai KC30 masih bisa, karena KC30 itu inletnya 4 in kali 3. 4 in kali 3 itu bisa kita geber di 45.000 liter air per jam. Dengan konsekuensi nanti putaran drumnya itu harus intervalnya harus lebih cepat gitu ya. Tapi kalau mau bicara ideal, KC30 itu untuk flow 30.000 liter air per jam. Nah, ini mirip nih sama yang saya bicarakan di depan tadi. Kolam kan 19 ton, ini kalau yang tadi saya sampaikan 18 ton. Pakai KC60 gitu. Jadi bisa ngejar 3 kali putaran air per jam, bahkan lebih, karena KC60 idealnya diputar untuk bisa mencakup flow untuk 60.000 liter air per jam. Artinya apa? Kalau pakai KC60 pasti kondisi airnya lebih bagus, RDF-nya kerjanya juga lebih santai gitu ya. Nah, itu pertama, itu menentukan kebutuhan RDF untuk kolamnya para pemirsa semua. Jadi selain hitungan RDF di awal, nanti tentunya pemipaan juga mengikuti. Bottom drainnya ukuran berapa, ada berapa titik, skimmernya juga demikian, supaya support untuk nyuplai flow air di RDF atau di chamber collection. Nah, ini kalau KC60 nih, KC60 yang new model ya, screennya sudah bisa maju kameramen ya, screennya sudah pakai kayak sarang tawon seperti ini, terus motornya lebih besar. Nah, di sini ada double ya skatnya, KC60 semua yang new model sini double skatnya, karena ini dikonsep supaya bisa dinaikkan drumnya gitu ya. Kalau secara tampilan luar hampir mirip, cuma dia lebih panjang daripada yang old model. Ini aja nih tarikannya nih, yang new model udah dibikin seperti ini gitu. Oke ya, jadi balik lagi, cara menentukan kebutuhan RDF untuk kolam koi itu hitung aja volume air kolam. Nah, setelah ketemu volumenya berapa, ditargetkan kolamnya itu mau muter berapa kali. Tentu kalau semakin banyak putaran akan semakin baik, karena kotoran lebih cepat tersedot gitu ya. Ini nanti konektivitasnya dengan flow chamber seperti yang sebelumnya kemarin sudah kita bahas. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman di Tokopedia, di Instagram ataupun dimanapun lah ya. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, atau ya ada kegalauan-kegalauan yang lain, mau curhat silahkan bisa di kolom komentar di bawah. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya, Sia.